Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pemampu Islamic Worldview, yakni Dr. Handes Ahmad Alim MA. Perkenalkan, nama saya Meli Kurniasi dari program studi PAI kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari 7 materi Islamic Worldview. Nah, materi tersebut diantaranya yang pertama, Islam sebagai pandangan hidup. Yang kedua, konsep kesatuan wahyu. Yang ketiga, konsep kebenaran yang absolut. Yang keempat, konsep Tuhan. Yang kelima, konsep ilmu dan klarifikasinya. Yang keenam, konsep manusia. Yang terakhir, problem epistemologi barat. Langsung saja kita beranjak kepada materi yang pertama, yaitu Islam sebagai pandangan hidup. Worldview atau pandangan hidup adalah kepercayaan dan perasaan yang terdapat dalam pikiran manusia, berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan hidup, perubahan sosial dan moral. Kemudian, pandangan hidup Islam adalah akidah fikrih atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal, tentang masalah ideologi, bagaimana kita menyandarkan atau mengukur sesuatu. Islam sebagai kacamatanya yang asasnya adalah keesaan Allah atau tauhid, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutama tentang realitas dan kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seorang muslim itu harus seperti sajarah thayyibah yang punya pendirian yang kokoh. Kemudian cabangnya itu seperti azkar yang artinya menjulang tinggi. Nah, Islam sebagai pandangan hidup, maka segala wujud kita melihatnya kembali kepada Al-Quran. Landasan inilah konsep Islam yang ditawarkan untuk melihat segala realitas hidup masing-masing. Kemudian lahirnya worldview dari berbagai macam, diantaranya agama, kepercayaan, pendidikan, tradisi, dan kebudayaan. Kemudian lahirnya worldview Islam periode Mekah I melahirkan beberapa konsep, yaitu yang pertama konsep etika, yang kedua konsep tauhid, yang ketiga konsep penciptaan, yang keempat hari akhir, yang kelima konsep tentang alam. Kemudian fase-fase lahirnya worldview dalam periode Madinah, yaitu konsep ukhuwah, konsep jihad, konsep daulah, dan lain-lain. Nah, inilah elemen pandangan hidup sebagai seorang muslim sebagaimana disampaikan oleh Profesor Nokib Al-Atas, bahwa Islamic worldview seseorang mencakup bagaimana dia memahami konsep ma'rifatillah, konsep wahyu, konsep Al-Quran, konsep jiwa, konsep ilmu, konsep agama, konsep kebenaran, nilai, dan kebajikan dan kebenaran. Kemudian materi yang kedua yaitu konsep kesatuan wahyu. Nah, wahyu merupakan risalah yang diberikan kepada Nabi dalam substansi wahyu. Wahyu menurut bahasa memiliki arti al-isyarah as-sari'ah yang artinya isyarat yang cepat, atau al-kitabah yang artinya tulisan, atau al-maktub yang artinya tertulis. Kemudian secara istilah, wahyu merupakan al-ilam al-kafi yang artinya pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak dapat diketahui. Nah, wahyu dalam Islam mengandung dua unsur, yaitu yang pertama itu pemberi berita, yang kedua penerima berita. Nah, pemberi berita itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, dan penerima berita yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya wahyu tanpa keduanya menafikan salah satunya. Kemudian, Islam sebagai risalah dan sebagai agama di sini mencakup 3 bagian. Yang pertama itu iman, yang kedua ihsan, yang ketiga Islam. Nah, iman ini di dalamnya terdapat iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir qada dan qadar. Yang kedua itu ihsan. Ihsan adalah manifestasi puncak keberagaman. Yang ketiga Islam. Nah, di dalamnya itu terdapat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji. Beranjak kepada materi yang selanjutnya, yaitu konsep kebenaran absolut. Konsep kebenaran yang absolut dalam Al-Quran terulang-ulang berkali-kali dalam Al-Quran dengan kata al-haq kurang lebih 283 kali.
Nah, kebenaran yang absolut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu yakin, yang kedua, ainul yakin, yang ketiga, hakul yakin. Nah, kebenaran itu realitasnya harus mencakup dunia dan akhirat karena tidak bisa dipisahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam Islam, metode yang digunakan untuk tauhid yaitu keyakinan berdasarkan wahyu, dan wahyu akan bersambung bila disatukan dengan akal yang sehat. Kemudian, kebiasaan umat Islam dibatasi oleh syariat, bahkan orang lain keyakinan orang lain akan mencapai apabila telah adanya kebenaran akal sehat. Nah, untuk mengenal atau menganalikan sesuatu, jika kita ingin dijumpai suatu kebenaran dengan ilmu, maka kita akan mendapatkan kepastian nilai absolutnya. Semakin tinggi, bisa semakin takwa kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep ketuhanan. Nah, konsep Tuhan dalam agama dan Islam terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya Allah itu Maha Esa. Nah, Allah itu Maha Esa yang tidak bisa diduakan dan merupakan sebuah keyakinan kita. Jika Allah itu Maha Esa dalam konsep wahyu, konsep Tuhan adalah tauhid. Allah tidak disekutukan. Perbedaan konsep dalam budaya itu ada 2 macam. Yang pertama, konsep tauhid yang hanya mengesahkan Allah. Yang kedua, konsep syirik yang menganggap bahwa Allah mempunyai sekutu, dan konsep ini tidak bisa disamakan dalam bentuk apapun. Jadi, konsep Tuhan dalam perspektif wahyu adalah tauhid Allah hanya esa dan tidak disekutukan, dan Allah tidak beranak dan pula tidak diberanakan. Konsep Tuhan ini harus dijadikan ruh dalam diri kita, bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak sama, tidak serupa, dan tidak ada yang bisa menandingi dengan apapun yang menyerupai Allah. Nah, dalam Islamic worldview, konsep Tuhan adalah rububiyah, yang artinya Allah lah Tuhan yang menciptakan dan mengatur semua alam semesta beserta isinya. Jadi, konsep Tuhan itu adalah konsep la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang artinya kita menetapkan atau menisbatkan Tuhan kita yang satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah konsep ilmu. Klasifikasi ilmu menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu syariah dan ilmu goiru. Sarannya, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Sebagian ulama membagi ada ilmu yang dibutuhkan sekarang dan ilmu goiru hal, ilmu yang tidak dilakukan secara spontanitas. Contoh, hasil menurut Ibnu Khaldun, ilmu terdapat 2, yaitu ilmu aliyah dan ilmu nakliyah. Sebagian ulama juga mengatakan ada ilmu kauniyah. Ilmu kauniyah itu seperti ilmu falak, dan ilmu syariah itu seperti ilmu sholat di dalam Islam. Ilmu pengetahuan memiliki landasan kokoh melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang bersumber dari dalil. Oleh karena itu, para ulama memadukan antara ilmu dan adab. Orang yang tidak punya adab, tidak punya syariat, ataupun tauhidnya hilang semua, maka setinggi apapun ilmu, kalau tidak punya adab, maka ilmu itu tidak akan terlihat. Karena ilmu merupakan segala asas dari semua ibadah, asas dari semua perilaku, asas dari kehidupan dunia, dan asas dari kehidupan akhirat. Seperti dari bawah ini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jadi, barang siapa yang menghendaki sukses dunia, maka wajib baginya untuk berpegang pada ilmu. Dan siapa juga yang menghendaki akhirat, maka hendaklah juga dengan ilmu. Jadi, ilmu tidak bisa dipisahkan dengan dunia dan akhirat. Materi selanjutnya yaitu konsep manusia dalam perspektif Islamic worldview. Nah, konsep manusia dalam perspektif Islamic worldview merupakan inti daripada manusia. Problematika yang terjadi pada manusia diakibatkan oleh
perbuatan manusia itu sendiri, karena hati yang berpenyakitan bahwa jiwanya yang tertutup atau mengeras. Adapun solusi yang terdapat dalam Al-Quran untuk mengobati jiwa yang telah sakit yaitu dengan takziyatun nafas atau takziyatun nufus, yang berarti jiwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, akal, ilmu, dan hikmah. Nah, akal, ilmu, dan hikmah ini berlawanan dengan kebodohan. Yang kedua, syahwat dan kesucian diri atau harga diri. Nah, syahwat, kesucian, dan harga diri ini berlawanan dengan hawa nafsu atau keinginan terhadap sesuatu. Yang ketiga itu emosi kebenaran atau pengecut. Kemudian kita beranjak kepada pembahasan ini, yaitu jiwa manusia itu ada 3 unsur jiwa. Yang pertama itu akal, syahwat, sama godob. Jika jiwa ketiga jiwa manusia ini dididik dengan benar, dengan panduan syariat, artinya jiwa kita tundukkan, kita patukan sami'na wa ata'na terhadap apa yang dibawa oleh Nabi dan apa yang difirmankan oleh Allah, maka jiwa itu akan melahirkan kebaikan, ilmu, dan ujian, dan sifat pemberani. Dan semua penyakit jiwa sumbernya ada di syahwat yang sifatnya hawa nafsu. Kemudian beranjak kepada materi yang terakhir, yaitu konsep epistemologi barat. Nah, perubahan barat adalah kelanjutan peradaban Yunani yang menjadi budaya barat, yaitu yang pertama, kepercayaan yang berlebihan terhadap kemampuan panca indera dengan meremehkan hal-hal yang di luar nalar indera. Yang kedua, kelangkaan rasa keagamaan dan kerohanian. Yang ketiga, sangat menjunjung tinggi kehidupan duniawi dan menaruh perhatian yang berlebihan terhadap manfaat dan kenikmatan hidup. Yang keempat, memiliki rasa patriotisme dan dapat diringkas dalam satu kata, materialisme. Kemudian, peradaban barat modern merupakan sebuah peradaban yang dibangun sekularisme dan liberalisme. Jadi, dalam sejarah Eropa, kata sekuler dan liberal dimaknai sebagai pembahasan masyarakat yang cengkraman. Kekuasaan gereja berhubungan dengan dominasi agama Kristen di zaman pertengahan kedua problema. Karena Kristen agama merupakan bentuk keterbelakangan masyarakat. Masyarakat berkembang melalui 3 fase, yaitu fase teoritis, fase metafisik, dan fase saintifik. Kemudian, beberapa faktor penting yang merubah barat Kristen menjadi barat sekuler liberal, yaitu yang pertama, trauma sejarah khususnya berhubungan dengan dominasi agama Kristen di zaman pertengahan. Yang kedua, problema text Bible problems etiologis Kristen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari saya sendiri, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.